Sebelum lanjut episode 166-170 jangan lupa subscribe, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Itu adalah tujuannya. Episode 166. Zelda main tersenyum. Pria terkuat. Richard Cannon tersipu. Itu adalah tujuannya, tetapi Zelda dan Queenie sama-sama tahu apakah dia sebenarnya kuat atau tidak. Richard menyetir dan berhenti membicarakannya. Zelda berkata dengan serius, "Richard, kamu harus percaya diri. Kamu memiliki terlalu sedikit pengalaman dengan gadis-gadis, yang menjelaskan mengapa kamu tidak bertahan lama. Aku percaya bahwa dengan kerja kerasmu, kamu memang akan menjadi yang terkuat." Richard tersentuh oleh kata-kata dan dorongan semangatnya. Itu sangat berarti baginya. "Terima kasih, Zelda," kata Richard. "Untuk apa?" Zelda menggelengkan kepalanya, tetapi ketika dia melihat kaki Richard gemetar, dia tertawa dan bertanya, "Apakah kamu ingin aku menyetir?" Richard mengangguk. Dia telah melakukan terlalu banyak jongkok kemarin, jadi kakinya mati rasa sekarang. Jika dia terus berlatih seperti itu pasti akan menghasilkan hasil yang bagus. Mereka berdua turun dari mobil dan berganti posisi. Namun, saat Zelda hendak duduk di kursi pengemudi, Richard mengulurkan tangan untuk mengambil ponselnya di kursi. Richard bisa merasakan bahwa dia telah menyentuh kain katun. Wajah Zelda tiba-tiba memerah. Dia tahu bahwa Richard tidak bermaksud begitu. "Maafkan aku, Zela." Richard menarik kembali tangannya. Perasaan itu benar-benar sulit untuk digambarkan. "Tidak apa-apa." Zelda menenangkan dirinya. Saat dia mengemudi, dia menggigit bibirnya dan berkata, "Saya tidak dapat membantu Anda sekarang karena Anda sedang berlatih, jadi Anda tidak dapat melepaskan semua upaya Anda sebelumnya. Tetapi jika Anda benar-benar tidak dapat menahannya lagi, Anda masih bisa sentuh aku. Aku tidak keberatan." "Tidak apa-apa." Richard dengan cepat menggelengkan kepalanya. Dia sudah merasa bersalah terhadap Gracia karena keluar dengan Zelda hari ini. Jika dia menyentuhnya, itu akan lebih salah. "Baiklah kalau begitu." Zelda sedikit kecewa dan menghela nafas dalam hatinya. Bagaimana dia harus meletakkannya? Meskipun dia tahu bahwa mereka tidak akan pernah bersama, dia masih tidak bisa menahan diri. Bagaimanapun, Richard sudah memiliki tempat di hatinya. Meskipun itu tidak dimaksudkan, tetapi jika Richard bersedia atau masih membutuhkannya, dia tidak akan menolaknya. Memikirkan hal ini, dia merasa lebih kecewa. Dia berhenti berbicara dan melanjutkan perjalanan ke rumahnya. Opulence Retreat adalah restoran yang sangat terkenal. Itu boros seperti sebuah resor liburan. Manny punya banyak kerabat di sini, dan dia secara khusus mengundang mereka semua. Zelda mengatakan bahwa dia akan membawa Richard kembali melalui telepon sehari sebelumnya, dan dia sangat senang. Dia ingin memperkenalkan Richard kepada mereka semua. Lagi pula, sekarang mereka berdua hidup bersama, mereka seharusnya berencana untuk segera menikah. Kerabatnya semua kaya, terutama sepupu Zelda. Mereka adalah pemilik toko furnitur dan sangat kaya. "Bibi, ini pacarku." Sepupu Zelda, Raini Lowe memperkenalkan. Manny terkejut. Pacar Raini itu tinggi dan tampan, dan dilihat dari temperamennya, dia bukan dari keluarga biasa. "Tidak buruk," kata Manny sambil tersenyum. "Ya, dia keluar untuk memulai bisnis sendiri. Sekarang, perusahaannya bernilai sekitar $300 juta, kata Raini. "Sungguh pria yang luar biasa." Manny terkejut. Tidak mudah bagi perusahaan startup untuk memiliki nilai pasar yang begitu tinggi. Ekspresi Manny membuat kekasihnya, Wallace Hane, terlihat bangga. Dia sangat menikmati kekaguman mereka. "Ya, kami berencana untuk menikah bulan depan." Raini tersenyum. "Selamat. Ngomong-ngomong, di mana Zelda? Bukankah kamu mengatakan bahwa dia akan membawa pacarnya ke sini hari ini?" Raini bertanya dengan rasa ingin tahu. "Ya, dia membawanya ke sini." "Apa yang dia lakukan?" "Saya tidak tahu secara spesifik, tapi saya pikir dia punya plaza." "Dia pemilik plaza," kata Manny. "Pemilik alun-alun." Raini terkejut. Apakah Zelda benar-benar berhasil menemukan suami yang begitu kaya? "Ya. Kotak itu pasti sangat besar, ya." "Sebenarnya tidak terlalu besar," kata Manny. "Kotak Richard sebenarnya sangat kecil,
Setidaknya itulah yang dia pikirkan. Bahkan jika itu tidak sebesar itu masih harus bernilai lebih dari 100 juta dolar. Itu belum tentu benar. Jika tidak terlalu besar, maka tidak banyak pemilik yang menghasilkan banyak dari mereka. Beberapa bahkan mencatat kerugian. Wallace menggelengkan kepalanya. Manny menggelengkan kepalanya dan tidak banyak bicara. Benar. Saya mendengar bahwa seseorang telah membuka alun-alun selama lebih dari setengah tahun sekarang. Tidak banyak orang di sana, jadi tidak banyak toko yang disewakan. Jika ini terus berlanjut, pemiliknya akan segera bangkrut, tambah Rainy. Ini benar. Dia punya teman yang mengelola toko di alun-alun. Dia mengatakan bahwa pemilik alun-alun berencana untuk membuang semuanya, dan karyawan di alun-alun masih belum menerima gaji mereka. Hal-hal tidak optimis bagi mereka. Itu belum tentu benar. Saya pikir plaza pacar Zelda cukup menguntungkan. Seorang wanita mengenakan hot pants, yang pergi ke sana bersama Manny, datang dan berkata. Wanita yang mengenakan celana jeans ketat juga datang. Yah, begitulah menurutmu. Tapi hanya dia yang jelas apakah dia mendapat untung atau tidak. Rainy tidak senang. Dia tidak terlalu menyukai kedua wanita itu. Tetap saja, mereka adalah sahabat Manny, jadi dia tidak bisa bercerita banyak tentang mereka. Anda akan tahu jika Anda pergi dan melihat sendiri, kata wanita dengan celana jeans ketat. Jika dia begitu kaya, maka aku benar-benar ingin melihat seperti apa pacar Zelda. Rainy mengerucutkan bibirnya. Yah, Zelda akan datang, kata wanita muda dengan hot pants. Mereka melihat ke atas dan menemukan bahwa Zelda sedang mengemudi. Rainy mengerucutkan bibirnya. Bukankah itu mobil yang dibeli Zelda? Dia bahkan tidak punya mobil sendiri dan perlu mengambil mobilnya. Kurasa alun-alunnya tidak begitu baik dan akan segera ditutup. Richard dan Zelda berjalan mendekat. Manny dan dua sahabatnya senang, tapi saat Rainy melihat Richard, dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak setampan pacarnya, dan ada apa dengan kakinya. Dia bahkan tidak bisa berjalan dengan benar. Apakah mereka melakukannya tadi malam? Sungguh pria yang tidak berguna. Orang yang lemah seperti itu tidak akan baik untuk prospek masa depan mereka. Beberapa kerabat lainnya juga datang untuk menjenguk pacar Zelda. Tetapi setelah melihat Richard, mereka menggelengkan kepala. Pertama-tama, dia tidak punya mobil. Dia tidak berjalan secara alami, mungkinkah mereka melakukannya tadi malam? Tidak hanya dia miskin, tetapi dia juga tidak mampu di tempat tidur. Bagaimana dia menemukan pacar seperti dia? Mungkin dia adalah anggota staf dari beberapa perusahaan yang mendapatkan gaji kecil tetapi cukup beruntung untuk bertemu Zelda. Dia pasti memanfaatkannya. Mereka terkejut dan merasa perlu mengingatkan Manny atau Zelda untuk mempertimbangkan kembali pria ini. Richard, apa kalian berdua? Manny kaget dan heran. Melihat kaki Richard yang gemetar, apakah ini berarti akan ada kabar baik dari mereka? Kedua sahabatnya juga tertawa. Bu, jangan terlalu banyak berpikir. Richard hanya. Zelda tersipu. Kenapa wajah ibunya terlihat seperti ini? Dia hanya berlatih terlalu banyak tadi malam. Aku pernah ke sana melakukan itu, anakku. Aku mengerti. Semuanya, ini pacar putriku, Richard Cannon. Manny tersenyum bahagia. Dia bingung dengan kerutan di wajah kerabatnya. Apa yang salah? Apakah dia benar-benar pacar Zelda? Salah satu kerabat bertanya. Mereka berpikir bahwa Richard bukanlah pacar yang layak untuk Zelda. Ya. Manny mengangguk. Dia sepertinya tidak cakap seperti pacar Rainy. Pacar Rainy memiliki sebuah perusahaan dan sangat kaya. Sebaliknya, pacar Zelda tampaknya tidak begitu baik. Tapi setidaknya mereka terlihat serasi. Bagaimana kamu bisa puas dengan begitu mudah? Kamu tidak bisa menerima pria seperti ini selama sisa hidupmu, bukan? Seorang wanita paruh baya datang. Zelda, apa yang pacarmu lakukan? Baiklah, mari kita tanyakan padanya. Semua kerabat lainnya juga mengatakan. Bagaimanapun, mereka menyukai Zelda, dan tidak ingin dia menderita di masa depan. Orang yang dia bawa ini jelas tidak cocok dengannya. Sebagai kerabatnya, mereka benar-benar harus mengingatkannya. Dia masih mahasiswa, kata Zelda percaya diri. Apa? Seorang siswa. Tidak heran dia bahkan tidak punya mobil. Dia tidak bisa bersamanya.
Dia terlalu muda, dan dia mungkin tidak baik. Kurasa itu juga bukan ide yang bagus. Mani tidak senang mendengarnya. Pacar putri saya masih belajar, tetapi dia memiliki alun-alun di bawah namanya. Plaza. Apakah dia dari keluarga kaya? Penampilan menipu, apakah itu tipu muslihat? Saya pikir itu mungkin. Tidak mudah mengoperasikan plaza saat ini, banyak dari mereka yang mengalami kerugian. Bagaimana kabar plazanya? Seorang kerabat bertanya padanya. Cukup bagus, kata Zelda. Dia bisa melihat bahwa lalu lintas pejalan kaki di alun-alun meningkat, dan itu pertanda baik. Cukup bagus. Maka itu pasti hanya rata-rata. Mungkin itu bahkan tidak menguntungkan. Mereka semua mulai berbisik-bisik. Memiliki alun-alun di usia yang begitu muda. Dia ditakdirkan untuk gagal. Mereka semua merasa bahwa Mani mengatakan ini demi putrinya, tetapi melihat Richard, mereka tidak percaya bahwa dia adalah pemilik alun-alun. Marah dan malu. Episode 167. Semua kerabatnya memandang rendah Richard Cannon, membuat Mani sangat marah dan malu. Mengapa mereka semua berpikir bahwa Richard sangat tidak mampu? Semua orang mengira alun-alun Richard palsu, dan dia pasti akan mencatat kerugian. Mani menghela nafas dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Paman, tolong jangan katakan itu. Plaza pacar Zelda baik-baik saja. Mani menggelengkan kepalanya. Ya, kami bertiga pergi untuk melihatnya terakhir kali. Itu tidak besar, tapi masih cukup mengesankan untuk pria muda seperti dia. Dia tidak hanya memiliki sebuah plaza, tapi juga wanita berbaju ketat itu, kata Jins. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia akan mengangkat terakhir kali dia memecahkan vas. Itu terlalu memalukan, jadi dia dengan cepat tutup mulut. Apalagi? Seorang kerabat bertanya. Yah, toh dia tidak buruk. Dia bisa menyelesaikan banyak masalah hanya dengan panggilan telepon. Wanita dengan celana jeans ketat melengkungkan bibirnya. Menyelesaikan banyak masalah. Seperti apa? Dia menetap. Wanita dengan jeans ketat itu ragu-ragu. Itu memalukan baginya untuk mengatakannya. Wanita muda bercelana panas itu segera menggunakan tangannya untuk menutupi mulutnya. Wajah Mani juga tidak biasa. Dia tidak ingin mengungkit kejadian sebelumnya. Mereka bertiga tidak berbicara. Apakah mereka kehilangan kata-kata? Kerabat ini menggelengkan kepala. Mereka semua memiliki koneksi juga, dan melakukan beberapa panggilan telepon untuk menyelesaikan masalah tidak dianggap sebagai kemampuan luar biasa. Paling-paling, dia hanya cukup beruntung untuk mengenal beberapa orang. Sayangnya, Zelda Main memiliki kualitas yang baik, mengapa dia menemukan pacar yang tidak berguna seperti dia? Sangat disesalkan. Dia sama sekali tidak pantas bersamanya. Apakah dia benar-benar memiliki alun-alun? Seorang kerabat bertanya. Mereka bertiga bahkan tidak bisa menjelaskan dengan benar, siapa yang akan mempercayai mereka. Ya, itu benar, kata Mani terburu-buru. Ayo sekarang, kita semua adalah saudara, dan kita semua mencari Zelda. Tidak perlu membohongi kita. Salah satu kerabat menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Mereka semua adalah keluarga, jadi mengapa dia harus berbohong demi reputasinya? Dia bahkan tidak bisa melanjutkan kebohongannya sekarang. Mereka semua menghela napas dan lebih memandang rendah Richard. Dia jelas memanfaatkan Zelda. Itu sangat memalukan. Mani cemas. Bagaimana hal-hal sampai ke titik ini? Pacar putriku benar-benar memiliki alun-alun. Itu hanya di sebelah sekolahnya, aku pergi ke sana terakhir kali. Tidak apa-apa. Kamu tidak perlu mengatakannya lagi, Mani. Kami percaya bahwa dia memiliki sebuah plaza. Ya, kami semua percaya itu. Mereka semua menghela nafas dan menggelengkan kepala. Sebenarnya, mereka tidak percaya sama sekali. Demi Mani, mereka hanya berpura-pura. Mani menjadi semakin cemas, dan kedua sahabatnya tidak berdaya. Suasana menjadi canggung. Raini Lowe dan pacarnya Wallace Hane saling berpandangan, lalu tersenyum. Wallace merasa sangat bangga pada dirinya sendiri sekarang. Zelda merasa kasihan pada Richard. Dia membawanya ke sini hari ini untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Tapi dia tidak berharap kerabatnya semua memandang rendah dia. Dia menatapnya dengan tatapan meminta maaf. Dia hanya seorang siswa tetapi dia dipandang rendah oleh kerabatnya. Richard tidak peduli.
Dia akan pergi setelah menyelesaikan pekerjaannya berpura-pura menjadi pacar Zelda. Dia menantikan untuk membeli mobil itu untuk Gracia. Baiklah, semuanya, cukup bicaranya. Kita kenal dia sekarang. Ayo makan. Aku lapar. Seorang kerabat yang diusulkan. Dia tidak tertarik membahas tentang Richard. Ya, tidak ada yang perlu dibicarakan. Ayo makan. Kerabat lainnya juga mengatakan demikian. Manny menghela nafas dan mengatur agar semua kerabatnya duduk. Richard, ayo makan, bisik Zelda. Dia ingin menghiburnya dengan memeluknya. Bagaimanapun, dia 10 tahun lebih tua darinya. Dia merasa bahwa dia harus melakukan ini, tetapi ada begitu banyak orang di sekitar. Bisakah dia melakukan ini? Tentu. Richard mengangguk. Dia belum makan apapun di pagi hari, dan dia sudah sangat lapar. Semua orang mengambil tempat duduk mereka. Zelda bertanya kepada ibunya dengan suara rendah, "Di mana ayah? Apakah dia tidak ada di sini pada acara yang begitu penting?" Manny kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia keluar untuk negosiasi bisnis yang penting. Zela mengangguk. Hidangan segera disajikan, dan semuanya tampak menggugah selera. Mereka sudah siap untuk makan. Pada saat ini, Rainy berkata, Wallace memiliki seorang teman yang memiliki sebuah puri Prancis. Dia memberinya 3 botol Lafite dari tahun 1982. Ini adalah acara khusus hari ini, jadi dia membawanya ke sini. Silakan coba. Wallace mengeluarkan botol anggur dari tasnya. Itu dikemas dengan indah dan terlihat sangat vintage. Bahkan sebelum dia membuka botol anggur, aroma anggur telah tercium di udara. Itu benar-benar Lafite 1982. Wow, aku sangat beruntung hari ini. Wow, aku sudah lama ingin mencoba anggur ini. Anggur yang biasanya aku minum itu palsu. Jika ini benar-benar berasal dari istana Prancis, maka itu pasti yang asli. Rainy, pacarmu benar-benar sesuatu. Beberapa kerabat segera menjadi bersemangat. Rainy tersenyum, dan Wallace membuka botolnya. Dengan pop, aroma anggur meresap ke udara. Paman dan bibi yang terkasih, tolong tunggu sebentar. Ini akan terasa lebih enak setelah kita membiarkannya bernafas. Kata Wallace. Kerabat yang hadir semua tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Lafite otentik ini sulit didapat. Setelah membiarkan anggur bernafas, Wallace tersenyum sambil menuangkan anggur untuk semua orang. Ketika dia menuangkannya untuk Zelda, Wallace berkata, silakan minum, anggur ini sangat enak. Tidak, terima kasih. Aku akan menyetir nanti, jadi aku tidak bisa minum. Zela menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, bagaimana kalau pacarmu mencoba sedikit? Anggur jenis ini bukan sesuatu yang sering kamu coba. Wallace memandang Richard dan berkata, menuangkan sedikit untuknya. Zela mengerutkan kening. Apa yang dia maksud? Anggur ini benar-benar halus. Ini enak. Seorang kerabat berkata. Wallace, terima kasih telah mengizinkanku minum anggur yang enak hari ini. Beberapa kerabat sangat senang dan merasa bahwa perjalanan ini sudah sepadan. Bagaimanapun, mereka memiliki kesempatan untuk mencicipi anggur yang begitu baik. Manny merasa sangat malu sekarang. Semuanya hancur tepat di hadapannya. Dia ingin memperkenalkan Richard kepada mereka, tetapi dia tidak pernah berharap mereka semua memandang rendah Richard seperti itu. Dan kini sorotan itu malah direbut pacar Rainy. Dia sangat malu sehingga dia diam-diam memakan makanannya. Bahkan lebih sulit bagi kedua sahabatnya untuk mengatakan apapun. Richard, kan? Ayo kita minum. Wallace mengangkat gelasnya. Richard mengangguk dan mereka berdua mendentingkan gelas. Bagaimana itu? Wallace bertanya sambil tersenyum. Ini sangat enak dan manis, kata Richard. Dia belum pernah mencoba anggur yang rasanya begitu enak sebelumnya. Dia punya anggur lain sebelumnya, tapi anggur ini sangat enak. Bahkan dia tidak bisa menyangkal itu. Semua kerabat di meja itu tertawa, tetapi itu karena penghinaan. Apakah dia bahkan tahu cara minum anggur? Sebuah Lafite dari tahun 1982, dan dia berani mengatakan bahwa itu manis. Wallace tersenyum, sayang sekali membuang anggur yang begitu berharga untuknya. Karena menurutmu itu manis, kamu harus minum lebih banyak, kata Wallace. Beberapa kerabat menggelengkan kepala dan lebih memandang rendah Richard sekarang. Bagaimana dia bisa mengaku sebagai pemilik alun-alun ketika dia bahkan tidak tahu cara mencicipi anggur?
Omong kosong seperti itu Asteriste. Dia pasti mengatakan ini untuk menyelamatkan muka. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang siswa miskin. Wajah Mani memerah. Ayo makan, kalau tidak makanannya akan dingin. Ngomong-ngomong, Richard, apa nama alun-alunmu? Aku kenal beberapa bos, jadi aku mungkin tahu yang mana, lanjut Wallace. Kerabat di atas meja semua memuji dia bahkan lebih. Itu hanya alun-alun kecil, kamu tidak akan tahu. Richard menggelengkan kepalanya sambil makan. Dia hanya ingin menyelesaikan makanannya dengan cepat dan kembali. Katakan saja, kita semua adalah keluarga. Ayo. Mungkin lain kali kita semua akan pergi ke alun-alunmu untuk bersenang-senang. Wallace melanjutkan. Kerabat lainnya merasa kasihan. Dia tidak bisa melanjutkan kebohongannya, bukan? Semua orang melihat ke arah Richard, menduga bahwa dia tidak akan bisa menyebutkan nama alun-alun karena dia mengada-ada. Alun-alun kota, kata Richard. Alun-alun kota-kota laut. Wallace tiba-tiba tersenyum dengan senyum aneh. Mereka semua penasaran. Apa yang salah? Itu benar. Richard mengangguk. Kebetulan saya mengenal pemilik alun-alun. Saya pergi ke sana sekali tahun lalu, tetapi pemiliknya sepertinya bukan Anda. Harold Wendell adalah pemilik alun-alun kota. Kata Wallace sambil tersenyum. Kebetulan sekali. Richard telah berbohong tentang sesuatu yang dia sadari. Betapa tidak beruntungnya. Apa? Jadi itu benar-benar bukan miliknya. Apakah dia benar-benar harus berbohong? Anak muda zaman sekarang penuh dengan kebohongan. Semua kerabat di meja semua menghela nafas dan menggelengkan kepala. Mereka bahkan merasa sedikit marah. Mengapa mereka harus makan dengan pembohong seperti dia? Pemilik City Square. Episode 168. Kata-kata Wallace memperjelas bahwa pemilik City Square bukanlah Richard Cannon, melainkan Harold Wendell. Kerabat di meja semua membicarakannya, dan mereka semakin memandang rendah Richard sekarang. Manny dan dua sahabatnya tercengang. Bukankah Richard pemilik alun-alun? Ini seharusnya tidak mungkin, tetapi kata-kata Wallace tidak mungkin salah. Apa yang sedang terjadi? Berita Anda sepertinya ketinggalan zaman. Richard telah mengambil alih City Square. Zela marah. Pemilik alun-alun sebelumnya telah memberitahunya tentang ini. Awalnya dia tidak percaya, tapi sekarang dia percaya. Apakah begitu? Wallace hanya tersenyum dan berkata, meskipun City Square tidak besar, tanahnya masih sangat mahal. Mendapatkannya di bawah kepemilikan Anda tidak mungkin tanpa membayar setidaknya 600 hingga 700 juta dolar. 600 hingga 700 juta. Mahal sekali. Maka itu tidak mungkin dia. Dia sepertinya tidak punya banyak uang. Aduh, Soboatingnya sekarang telah mencapai batasnya. Apa gunanya berbohong lagi? Beberapa kerabat menghela nafas dengan nada sarkastik. Kalimat terakhir terutama membuat Manny merasa semakin malu. Hanya apa yang terjadi? Bukankah City Square milik Richard? Kedua sahabatnya bahkan lebih terkejut. Tidak mungkin, pasti ada kesalahpahaman di sini. Aku juga berpikir begitu. Richard seharusnya menjadi pemilik alun-alun. Kalau tidak, bagaimana dia menyelesaikan masalah dengan vas yang pecah terakhir kali? Hanya ketika kedua sahabat itu mulai berbicara, Manny merasa sedikit lebih baik. Pasti ada salah paham. Mereka melihat ke arah Richard. Zelda, maukah kamu menjelaskan? City Square bukanlah tempat yang bisa dengan mudah dibeli oleh sembarang orang. 6 hingga 700 juta bukanlah jumlah yang kecil, dan aku merasa mungkin Richard terlalu banyak minum dan secara tidak sengaja mengatakan nama yang salah. Bisakah Anda membantunya mengingat nama itu? Wallace tersenyum lebih dalam, nadanya penuh sarkasme. Zelda sangat marah. Dia menyiratkan bahwa Richard mabuk dan itu membuatnya pamer. Apa yang kamu bicarakan? City Square miliknya. Zelda main berkata dengan serius. Sudut mulut Wallace melengkung, dan ada sedikit rasa jijik. Zelda, hentikan. Seorang kerabat menggelengkan kepalanya. Kita semua tahu diri pacarmu yang sebenarnya sekarang. Benar-benar tidak ada gunanya terus berbohong. Sebagai pamanmu, aku harus menasihatimu anak muda bahwa akan lebih baik untuk tetap rendah hati dan tidak memuntahkan omong kosong seperti itu. Orang-orang seperti dia adalah tidak layak untuk berkomitmen pada masa depanmu. Pikirkan tentang itu.
Ya, jika bukan karena koneksi Wallace, kita mungkin akan tertipu olehnya. Bagaimana dia bisa begitu sombong di depan kita? Melihatnya seperti ini, aku punya ide bagus tentang bagaimana dia biasanya bertindak. Aku bahkan tidak ingin duduk di meja yang sama dengannya sekarang. Semua kerabat kecewa. Zelda sendiri merasa dirugikan. Mengapa mereka tidak percaya padanya? Richard memang pemilik alun-alun. Zelda, bagaimana kalau aku mengenalkanmu pada orang lain? Berpisah dengannya sekarang, dia sama sekali tidak sepadan dengan waktumu. Menjadi pembohong, aku dapat meyakinkanmu bahwa dia akan terus berbohong padamu di masa depan dan kamu tidak akan pernah benar-benar bahagia, kata kerabat lainnya. Mata Zelda merah karena marah. Dia berbalik untuk melihat ibunya, dan kekecewaan di wajah Mani terlihat jelas. Richard tidak mengatakan sepatah kata pun selama seluruh cobaan ini, dan ini membuatnya kesal. Bahkan kedua sahabatnya sekarang curiga dengan apa yang sedang terjadi. Hati Zelda sakit, tapi dia sangat kasihan pada Richard. Dia pasti merasa sangat dirugikan. Zelda berdiri dan menggigit bibirnya, tidak mau membiarkan air matanya yang sedih mengalir keluar. Ayo pergi, Chuck. Biarkan dia pergi sendiri, Zelda. Kita semua keluarga. Tidak apa-apa. Ya, biarkan dia pergi. Dia hanyalah pembohong. Sebaiknya kita tidak membiarkan dia tinggal di sini, kata beberapa kerabatnya. Richard mendongak dan melihat keluhan Zelda. Dia sangat ingin menghiburnya. Melihat orang ini yang telah banyak membantunya, apa artinya dia baginya? Richard sendiri bahkan tidak tahu. Dia ingin menghiburnya ketika dia melihat bahwa dia akan menangis. Mungkin ini perasaan seorang adik laki-laki yang ingin menghibur kakak perempuannya. Tidak apa-apa. Kita belum selesai makan, kata Richard. Dia meraih tangannya dan membiarkannya duduk. Air mata Zelda keluar, terutama karena dia merasa kasihan pada Richard. Dia seharusnya makan enak, tetapi sebaliknya, dia terjebak dalam situasi ini karena dia. Zelda mengambil keputusan pada saat ini. Jika ada sesuatu yang diminta atau diinginkan Richard darinya, dia akan menyetujuinya. Apapun. Apakah kamu tidak tahu malu untuk terus duduk di sini? Senyum Wallace menghilang. Pembohong tidak pantas mendapatkan senyumannya. Aku belum selesai makan. Aku lapar, dan aku ingin menambahkan sesuatu ke meja. Richard berkata, mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan telepon. Betty, aku sedang makan di Opulence Retreat sekarang. Aku ingin mencoba hidangan yang kamu sebutkan kemarin. Bolehkah? Tentu, kamu bisa mengganti hidangan itu. Total ada 15 orang di sini. Baiklah, aku akan menunggumu. Panggilan berakhir. Richard meletakkan teleponnya. Kerabat di meja mengerutkan kening. Tambahkan lebih banyak makanan. Apakah dia baru saja menelepon untuk memesan takeout? Ini adalah Opulence Retreat, sebuah resor liburan yang mewah. Bawa pulang tidak diizinkan. Masih penuh omong kosong. Tunggu sebentar. Saya menambahkan hidangan dan akan disajikan dalam 20 menit, kata Richard. Oke, Zelda menggigit bibirnya dan mengangguk. Bibi, tolong tunggu sebentar. Hidangan ini sangat enak, kata Richard kepada Mani dan kedua temannya. Mereka bertiga menghela nafas dan mengangguk. Tambahkan lebih banyak makanan. Jangan repot-repot. Aku akan mentraktirmu apapun yang ingin kamu makan. Tapi kamu harus makan di meja lain, kata Wallace. Yah, kurasa kamu tidak akan bisa memesan hidangan yang akan aku tambahkan ke meja, kata Richard. Aku tidak bisa memesannya. Apakah kamu bercanda? Makanan apa yang tidak bisa kamu pesan di restoran ini? Katakan padaku. Wallace mencibir. Ada begitu banyak jenis makanan di negara ini, dan makanan apa yang tidak mampu dia beli dengan semua uang yang dia miliki. Lupakan saja, bukankah itu buang-buang uang untuk mentraktirnya makan malam? Rainy Lowe menarik pacarnya pergi. Dia mengerti tipe orang seperti apa pacar Zelda itu. Dia tidak berguna, tetapi dia masih suka pamer. Dia menamai alun-alun yang seharusnya dia miliki, tetapi sebenarnya itu milik orang lain. Dan sekarang dia berbicara tentang menambahkan hidangan lain ke meja. Betapa menjijikkan, sekarang bisakah dia makan di tabi yang sama dengan orang seperti dia? Anggap saja saat kamu memberi makan anjing. Wallace mencibir, katakan padaku, jenis hidangan apa yang kamu tambahkan? Apakah piring makanan laut atau domba panggang?
Aku baru saja memesan daging sapi Wagyu Zaitun, tapi... Kata Richard. Apa? Daging sapi Wagyu Zaitun? Wallace bertanya dengan jijik. Dia tahu apa itu. Itu benar-benar mahal sekitar $10.000 per kilogram. Pius tidak ada yang bisa membelinya. Apakah dia baru saja mengatakan bahwa dia baru saja memesan hidangan ini? Anak ini menyemburkan omong kosong lagi. Ya, saya pernah mendengar tentang daging sapi Wagyu Zaitun, tetapi saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk memakannya. Saya mendengar bahwa harganya sekitar $20 atau $30.000 untuk kurang dari 1 kilogramnya. Kami memiliki begitu banyak orang di sini, itu akan memakan biaya jika dia memberi semua orang bagian darinya. Aduh, Zelda, bagaimana kamu menemukan pacar yang begitu baik? Kerabat itu merasa jijik. Jika dia benar-benar menambahkan hidangan ke meja, lalu mengapa dia harus mengatakan bahwa itu adalah daging sapi Wagyu Zaitun? Jika dia ingin berbohong, setidaknya dia harus membuatnya lebih bisa dipercaya. Manny dan dua lainnya terkejut. Bagaimana mungkin Zelda, orang yang bekerja di restoran, tidak tahu tentang daging sapi Wagyu Zaitun? Bagaimana Richard mendapatkannya? Bagaimana kamu memesannya? Tanya Wallace. Dia bisa mendapatkannya, tetapi akan memakan waktu setidaknya 2 jam untuk sampai di sini. Belum lagi waktu yang lebih lama untuk mempersiapkannya. Telepon, kata Richard. Haha. Apakah kamu bercanda? Baiklah, katakanlah kamu berhasil mendapatkannya. Ini akan memakan waktu berjam-jam untuk sampai di sini. Apakah kamu berharap kami menunggu begitu lama? Wallace berkata dengan nada menghina. Itu akan datang dalam 20 menit, kata Richard. Omong kosong asterisk T. Seorang kerabat memarahi, seluruh area ini milik Opulence Retreat. Itu juga di daerah pegunungan. Bahkan jika Anda berkendara, akan memakan waktu sekitar 30 menit untuk sampai di sini. Dan sekarang Anda mengatakan itu akan mencapai dalam 20 menit. Richard meliriknya dan berkata, cukup sederhana. Mobil bukan satu-satunya moda transportasi. Bukan, tapi maksudmu sepeda. Sepeda listrik. Wallace tertawa. Wajah Manny memerah dan dia merasa malu. Dia menghela nafas. Bagaimana pertemuan itu menjadi seperti ini? Tidak. Richard menggelengkan kepalanya. Tidak. Kalau begitu katakan padaku, transportasi apa lagi yang kamu punya? Wallace tertawa mengejek dan menghina. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba ada raungan dari langit yang jauh. Itu terdengar seperti gemuruh guntur yang terus-menerus mendekati mereka. Kerabat di meja dan orang lain yang makan di dekatnya tercengang, dan mereka tanpa sadar melihat keluar. Lihat, apa itu? Seseorang menunjuk ke langit saat titik hitam mendekati mereka. Helikopter tiba-tiba datang. Episode 169. Semua tamu di Opulence Retreat tercengang saat mereka menatap langit di kejauhan. Mereka juga mengeluarkan ponsel mereka untuk merekamnya. Ya Tuhan. Itu helikopter. Itu benar. Raungannya sangat keras. Mengapa sebuah helikopter tiba-tiba datang ke Opulence Retreat? Mungkin beberapa bos kaya yang kuat akan datang ke sini untuk makan malam. Kerumunan sedang membicarakannya. Mereka menatap titik hitam itu, tidak pernah melepaskannya dari pandangan mereka. Ada suara angin bertiup di mana-mana saat helikopter mendekati mereka. Bilah kipasnya yang berputar membuat badan helikopter terlihat megah saat melaju ke arah mereka. Angin bertiup dan rerumputan di kejauhan tampak menyerah pada murkanya. Seolah-olah mereka menyambut kedatangan helikopter. Semua orang yang melihatnya terkejut. Helikopter siapa ini? Aku tidak tahu. Tapi aku tahu bahwa helikopter termurah yang bisa kamu beli harganya sekitar 10 hingga 20 juta dolar. Apa? Itu mahal, seseorang terkejut. Juga, saya juga mengenali helikopter ini. Ini dikembangkan dan diproduksi oleh perusahaan Eropa. Ini praktis Rolls-Royce di udara, dan harganya setidaknya 40 juta dolar. Pria itu mengatakan ini, merasa sangat terkejut. Ya, aku juga bisa melihatnya sekarang. Tapi bos mana yang akan datang? Semua orang di Opulence Retreat terkejut. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa disaksikan dalam adegan film. Opulence Retreat adalah tempat kelas atas dan mahal, tetapi mereka belum pernah mendengar bos kaya datang ke sini untuk makan. Siapa itu?
Helikopter mendarat di tanah, dan baling-balingnya yang keras secara bertahap berhenti berputar dan menjadi sunyi. Semua orang yang menyaksikan adegan ini sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Pintu kabin terbuka dan beberapa orang keluar dari helikopter. Mereka berempat mengenakan jas hitam dan membawa sebuah kotak besar. Kemudian mereka berjalan menuju meja dengan tertib. Apa yang mereka lakukan? Apa yang ada di dalam kotak? Siapa yang tahu? Tapi bos tidak turun dari sana. Apa artinya ini? Sementara semua orang masih dalam keadaan linglung, keempat pria itu, yang membawa sebuah kotak besar, akhirnya berhenti di depan sebuah meja. Dengan hormat, mereka berteriak serempak, "Tuan muda, kami telah membawakan makanan yang Anda inginkan." Suara mereka sekeras bel yang berdering. Semua orang terkejut. Apa? Tuan muda? Siapa ini? Saya tidak tahu. Tetapi jika dia bisa mengerahkan helikopter, maka itu pasti bukan siapapun yang kita kenal. Orang-orang ini semua menggelengkan kepala, jelas masih syok. Di meja, semua kerabat Zelda tercengang. Mereka terkejut dengan kedatangan helikopter. Tapi begitu mendarat, orang-orang ini keluar dari helikopter dan berjalan ke Richard dan memanggilnya Tuan Muda. Mani Lowe tercengang. Apa yang sedang terjadi? Kedua sahabatnya juga tercengang. Bukankah Richard Cannon hanya memiliki sebuah plaza? Zelda Main juga tercengang. Pada saat ini, dia memiliki terlalu banyak pertanyaan. Richard Cannon, siapa kamu sebenarnya? Mata Raini dan Wallace terbelalak kaget. Terutama Wallace Hane. Dia benar-benar tercengang. Alat transportasi lain yang dia bicarakan sebenarnya. Ini adalah alat transportasi yang saya bicarakan, kata Richard sambil menatap Wallace. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata sekarang. Dia mengangkat tangannya, gemetar, bagaimana? Bagaimana Anda mendapatkan helikopter? Dia tahu bahwa helikopter ini dibuat khusus, dan mungkin harganya sekitar 40 hingga 50 juta dolar, yang lebih dari seluruh kekayaannya. Ini tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar dan kejutan baginya. Saya baru saja menelepon, kata Richard. Wallace tercengang. Hanya panggilan. Sesederhana itu. Kerabat di atas meja benar-benar tercengang. Untuk dapat memanggil helikopter hanya dengan panggilan telepon. Apakah dia benar-benar pemilik alun-alun? Tapi bukankah Wallace mengatakan bahwa pemilik City Square adalah orang lain? Plaza itu bukan milikmu. Bagaimana kamu memanggil helikopter untuk datang ke sini? Wallace adalah yang pertama mendapatkan kembali akal sehatnya. Apakah saya perlu memberitahu Anda jika saya mengambil alih sebuah alun-alun? Kata Richard dengan tenang. Wallace tercengang. Seolah-olah wajahnya telah ditinju beberapa kali. Dia sangat malu. Raini Lowe menatap Richard dengan ekspresi kosong. Apakah dia benar-benar pemilik alun-alun? Sialan. Mungkinkah pemuda ini pemilik helikopter itu? Karena mereka keluar dari helikopter dan memanggilnya Tuan Muda, dia pasti berasal dari latar belakang kaya. Beraninya kau memanggilnya begitu? Orang-orang dari Opulence Retreat yang melihat pemandangan ini merasa seperti berada dalam mimpi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan makan di tempat yang sama dengan orang kaya seperti itu. Tuan Muda, koki untuk hidangan ini belum tiba, tetapi dia harus segera datang, kata salah satu orang dengan hormat. Richard mengangguk. Buka dan biarkan aku melihatnya. Mereka berempat membuka kotak itu, ada banyak es batu di sana, mengelilingi beberapa potong daging sapi mentah. Marmer dari masing-masing bagian sangat indah, dan semuanya tampak sangat hangat. Kesegarannya ditunjukkan dengan betapa semaraknya warna merah dagingnya. Daging sapi Wagyu Zaitun. Sepotong premium dari ini setidaknya berharga 7 hingga 8 ribu dolar. Ya Tuhan, apakah benar-benar mahal? Untuk sepotong daging sapi. Yang lain terkejut. Kerabat di atas meja benar-benar tercengang. Mani bingung. Itu benar-benar daging sapi Wagyu Zaitun. Sungguh berkah. Aku belum pernah makan daging sapi Wagyu Zaitun sebelumnya. Kita harus berterima kasih kepada pacar Zelda untuk ini. Tanpa dia, saya tidak akan pernah melihat sepotong daging sapi marmer yang begitu indah sebelumnya. Semua kerabat tersenyum bahagia, dan mereka telah mengubah sikap mereka dalam sekejap terhadap Richard sekarang. Pada saat ini, mereka semua mengaguminya. Mani sangat senang. Menantunya ini benar-benar mengesankan.
Wallace benar-benar terkejut. Dia benar-benar memesan daging sapi Wagyu zaitun. Apa ini? Zelda menunjuk ke salah satu wadah yang terisolasi dengan baik yang dibawa oleh para pria. Ini adalah trafel hitam Perigord Prancis terbaik. Mereka dipanen secara khusus dari tanah Burgundi yang dingin, dan hanya tersedia dari pertengahan September hingga akhir Januari. Mereka sangat langka dan dijuluki berlian hitam bumi, kata salah satu pria itu. Zela tercengang. Trafel hitam. Gan, ini beratnya berapa? Sekitar 3 kilogram. Zelda, kenapa kamu begitu terkejut? Apakah trafel hitamnya sangat mahal? Seorang kerabat bertanya. Bibi, trafel hitam premium ini hanya tersedia di musim gugur di Prancis dan harganya setidaknya puluhan ribu dolar per kilogram. Hidangan yang ditambahkan Richard untuk kita semua harganya lebih dari 100 ribu dolar semuanya. Zelda tidak bisa lagi menahan keterkejutannya. Itu sangat mahal. Demi Tuhan, mahal sekali. Kerabat di atas meja tercengang sekali lagi. Dia hanya dengan santai menambahkan makanan senilai 100 ribu dolar di atas meja. Wajah Wallace menjadi pucat. Dia berpikir bahwa anggur merah yang dia bawa cukup untuk mengesankan orang banyak, tetapi hidangan yang baru saja ditambahkan Richard bernilai beberapa botol anggur merah itu sendiri. Dia merasa sangat malu. Zela, apakah ini benar? Manny gemetar. Kedua sahabatnya terkejut. Kelezatan yang sangat mahal, trafel hitam ini. Tentu saja, saya bekerja di restoran, jadi saya tidak akan pernah salah. Zela menggelengkan kepalanya. Dia memandang Richard dan berkata, Richard, hidanganmu terlalu mahal. Tidak mahal sama sekali. Ini kumpul-kumpulkan. Semua orang harus makan enak, kata Richard. Tuan muda, kokinya ada di sini, kata salah satu dari mereka. Semua kerabat di atas meja memandang ke arahnya. Pada saat ini, para penonton bergosip sekali lagi. Ada Mercedes-Benz di pintu masuk. Pintu terbuka, dan seorang pria yang mengenakan celemek koki keluar dengan tergesa-gesa. Ini adalah salah satu master chef paling terkenal dari kota. Ini benar-benar dia. Kenapa dia ada di sini? Apakah dia memasak untuk tuan muda ini? Tentu saja. Aku pernah mendengar bahwa setiap hidangan yang dimasak oleh koki terkenal ini sangat mahal. Bahkan sepiring pasta dengan mudah akan berharga 10 ribu dolar. Ditambah lagi, kamu bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mencoba masakannya bahkan jika kamu memilikinya. Uangnya. Untuk mengundangnya ke sini. Berapa biayanya? Orang-orang ini benar-benar shock sekarang. Mereka tidak pernah menyangka koki terkenal ini muncul di sini. Bos Opulence Retreat tercengang. Dia baru saja mendengar bahwa sebuah helikopter baru saja mendarat di resornya, tetapi ketika dia keluar, dia melihat koki terkenal itu. Kedatangannya di sini akan membawa begitu banyak kehormatan bagi resor mereka. Tuan Koki, saya. Pemilik berjalan untuk menyambutnya. Koki menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, Bos Tanner. Saya memiliki sesuatu yang mendesak untuk ditangani terlebih dahulu. Mohon tunggu sebentar. Juga, saya harus menggunakan dapur Anda nanti. Dia mengatakan itu saat dia berjalan melewati bos. Bos itu tercengang. Masalah mendesak. Apa itu? Dan mengapa dia harus menggunakan dapurnya? Di bawah tatapan waspada semua orang, koki itu berjalan ke arah Richard. Saya minta maaf karena terlambat. Saya terjebak macet sekarang. Bolehkah saya bertanya bagaimana Anda ingin saya menyiapkan hidangan? Master CHEF diundang. Episode 170. Bagaimana kamu ingin memasaknya? Bibi. Bagaimana menurutmu? Richard Cannon memandang Manny Lowe dan bertanya. Kerabat di atas meja sudah lama tercengang. Bagaimana bisa Master Chef diundang ke sini? Siapa sebenarnya pacar Zelda main? Mereka diam. Mereka benar-benar terkejut dengan serangkaian hal yang terjadi hari ini. Wajah Wallace Hane pucat. Dia tidak berdaya. Dia berpikir bahwa dia cukup kaya. Dia juga bisa mendapatkan steak daging Wagyu yang begitu besar, tetapi dia tidak memiliki sarana untuk mendapatkan helikopter untuk mengirim steak itu. Terlebih lagi, ada juga travel hitam yang bernilai lebih dari 900 ribu dolar, dan seorang master chef datang secara pribadi untuk memasak ini. Wallace sama sekali tidak bisa melakukan apa yang dilakukan Richard. Pada saat ini, dia tersenyum pahit dan berpikir dalam hatinya, apa aku ini?
Aku bahkan tidak bisa melakukan ini. Mani merasa tersanjung. Tatapan iri di mata kerabatnya membuatnya bahagia. Dia berkata sebentar-sebentar, Richard, kamu yang memutuskan. Bibi, ada ide. Richard menatap wanita dengan celana jeans ketat dan wanita dengan hot pants. Mereka berdua masih tidak percaya tetapi dengan cepat tersentak. Mereka kemudian berkata, kamu yang memutuskan. Kami akan mendengarkanmu. Richard, mungkinkah menyiapkannya dengan cara yang akan membantu memperbaiki warna kulit wajah kita? Aku belum pernah makan truffle hitam yang mahal sebelumnya. Wanita dengan jeans ketat itu berkata dengan penuh harap. Richard tersenyum dan kemudian bertanya kepada Master Chef, apakah mungkin? Tentu saja, Master Chef mengangguk dan berkata, Richard, bisakah kamu memberiku beberapa? Aku ingin memberikannya kepada putriku. Wanita muda dengan hot pants datang dan bertanya pada Richard. Kedua wanita ini berperilaku baik hari ini. Richard mengangguk dan berkata, oke, saya akan meminta Master Chef untuk meninggalkan beberapa untuk Anda nanti. Wanita dengan hot pants berseru, terima kasih. Kerabat lain di atas meja merasa iri. 3 pon truffle hitam bernilai lebih dari $900.000. Sebagian kecil dari itu mungkin bernilai lebih dari $100.000. Koki Master mengajukan beberapa pertanyaan lagi, tetapi Richard mengatakan kepadanya bahwa terserah dia untuk memutuskan. Richard sangat percaya diri dalam keterampilan memasaknya. Master Chef mengangguk dan berkata, baiklah, mohon tunggu sebentar. Kemudian, keempat pria yang membawa bahan-bahan tersebut mengikuti Master Chef ke dapur Opulence Retreat. Semuanya, harap bersabar sementara Koki menyiapkan hidangan. Kata Richard. Tidak masalah. Richard, kamu benar-benar luar biasa. Aku pernah mendengar tentang truffle hitam, tapi aku belum pernah memakannya. Terima kasih. Ya, aku belum pernah makan makanan yang begitu mahal dalam hidupku sebelumnya. Ini semua berkatmu. Sikap kerabat yang duduk di meja terhadap Richard telah berubah drastis. Tidak ada orang biasa yang dapat dengan mudah mengirim bahan-bahan yang bernilai jutaan dolar dan memiliki seorang master chef untuk memasaknya. Alun-alun. Jadi bagaimana jika dia bukan pemilik alun-alun? Orang-orang yang memujanya bahkan tidak akan peduli dengan alun-alun. Richard tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Zelda menatap pria yang duduk di sebelahnya dan merasakan jantungnya meledak dengan bangga. Dia sepertinya jatuh cinta padanya. Mani sangat senang. Pujian dari kerabatnya membuat wajahnya berseri-seri. Dia merasa bahwa putrinya memiliki selera yang baik pada pria. Raini Lowe menatap Richard dengan linglung, lalu menatap pacarnya yang ada di sebelahnya. Dia tiba-tiba merasa bahwa jarak antara Richard dan pacarnya terlalu lebar. Dia menghela nafas dan bertanya-tanya mengapa pacarnya tidak seperti Richard. Makanan $1 juta ini benar-benar mengejutkannya. Lagi pula, bahkan ketika Wallace mengajaknya makan makanan paling mahal, tagihannya hanya mencapai $2.000. Itu tidak jauh dari makanan ini. Dia tidak menyangka sepupunya seberuntung itu menemukan pacar yang begitu kaya. Raini menghela nafas dan menatap Wallace di sampingnya. Wajahnya yang tidak senang membuatnya semakin kesal. Dia berpikir dalam hati, mengapa dia tidak membawa lebih dari sebotol anggur merah bersamanya? Ngomong-ngomong, kapan kalian berdua akan menikah? Seorang bibi bertanya. Kurasa lebih baik menikah lebih awal. Pacar Zelda cukup mengesankan, kalian harus segera menikah. Bibi lain menambahkan. Kerabat mulai berbicara tentang pernikahan. Zelda tersipu, menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Dia menoleh untuk melihat Richard diam-diam tetapi ketika dia menemukan bahwa senyumnya agak kaku, dia tiba-tiba merasa sedikit kecewa dan menghela nafas. Tak lama kemudian, hidangan disajikan. Aroma masakan membuat para tamu ngiler. Beberapa bahkan berdiri untuk mengambil gambar hidangan. Setelah makan selama lebih dari 1 jam, semua piring kosong. Koki Master telah melakukan pekerjaan yang luar biasa menyiapkan semua hidangan ini. Hidangan hari ini sangat lezat sehingga saya tidak akan pernah melupakan ini selama sisa hidup saya. Saya setuju. Truffle hitam itu halus dan gurih. Setelah makan, pasti akan memperbaiki kulit kita. Ngomong-ngomong, Richard, karena alun-alunmu ada di Ocean City, aku akan mampir kalau ada waktu luang. Beberapa kerabat terus memuji Richard dan memandangnya dengan penuh semangat. Sepertinya mereka ingin makan malam bersama.
Manny minta diri dan hendak pergi untuk membayar tagihan. Namun, bos Opulence Retreat datang sendiri dan memberitahu mereka bahwa makan malam ada di rumah. Kerabat di atas meja bahkan lebih terkejut. Bahkan bos telah keluar secara langsung. Reputasi Richard terlalu bagus. Wallace merasa dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Bos Opulence Retreat sangat kaya, namun, dia telah menyapa mereka secara pribadi dan sangat sopan kepada Richard sepanjang waktu. Tuan muda, kami akan kembali dulu. Salah satu dari mereka berkata. Richard mengangguk. Di bawah pengawasan para tamu lain, mereka berempat melompat ke helikopter dan pergi. Koki Master datang dan mengatakan beberapa patah kata kepada Richard, menanyakan bagaimana hidangannya barusan. Richard merasa bahwa itu sangat lezat. Koki itu tersenyum dan memberitahu Richard bahwa dia selalu bisa mencarinya jika dia membutuhkan seseorang untuk memasak dan memberinya kartu namanya. Richard menyimpan kartu itu di tempat yang aman. Dia tahu bahwa ada kemungkinan dia akan menggunakannya lagi. Semua orang keluar dari Opulence Retreat, dan kerabat lainnya pergi dengan iri. Manny dan dua sahabatnya menarik Richard dan Zelda. Kami jarang punya kesempatan untuk datang ke sini. Mari kita bermalam. Manny memegang tangan Zelda dan bersikeras. Ayo. Apakah dia benar-benar akan pergi setelah makan malam? Zelda jarang pulang akhir-akhir ini dan dia bahkan belum menikah. Dia pasti tidak akan pulang setelah menikah. Bu, aku masih ada urusan di restoranku. Richard juga ada urusan di alun-alunnya. Aku harus kembali hari ini, kata Zelda. Dia telah berjanji pada Richard bahwa dia akan kembali hari ini. Bagaimana dia bisa melanggar janjinya? Kalian berdua adalah bosnya. Masalah apa yang begitu penting sehingga membutuhkan perhatian pribadimu? Kamu tidak bisa pergi hari ini. Kamu tidak boleh pulang, kata Manny dengan wajah serius. Kedua sahabatnya juga setuju dan menimpali, ya, jangan kembali hari ini. Urusan di alun-alun dan restoran bisa menunggu. Tidak mendesak, kan? Zelda sangat tidak berdaya. Dia memandang Richard dan merasa sangat malu. Richard memikirkannya dan mengakuinya karena dia tahu bahwa Manny dan dua lainnya pasti tidak akan membiarkannya pergi. Mereka akan tinggal selama 1 malam dan kembali membeli mobil untuk Gracia besok pagi. Oke, Bibi, kita akan menginap malam ini, kata Richard. Zelda sangat terkejut. Kami akan. Dia bertanya, Richard, kamu. Dia tiba-tiba merasa tersentuh. Apakah Richard mengatakan itu karena dia tidak ingin mempersulitnya? Richard meyakinkannya, tidak apa-apa, kita bisa tinggal. Baiklah, Zelda menundukkan kepalanya dan berkata dengan gembira. Baiklah, ayo pulang. Manny tersenyum. Zelda lah yang mengantar Richard pulang. Ketika mereka tiba di rumah, Manny berkata, Richard, kamu bisa tidur di kamar bersama Zelda nanti malam. Richard merasa malu, begitu pula Zelda. Bagaimana mereka bisa tidur? Zelda mengira ibunya pasti akan menyebutkan ini dalam perjalanan kembali dan dia benar-benar menebaknya dengan benar. Manny mendesak, kalian berdua bisa masuk sekarang. Zelda, ajak Richard berkeliling dan jika ada yang kamu butuhkan, beritahu aku. Aku akan keluar dan membelinya. Dua sahabatnya juga berkata, silakan. Kamu pasti lelah setelah mengemudi begitu lama. Kamu harus tidur lebih awal malam ini. Zella menggigit bibirnya. Richard tidak terlalu keberatan karena dia hanya tidur di kamar yang sama. Dia telah melakukannya sebelumnya dengan Gracia sejak beberapa waktu lalu. Dia mengangguk dan berkata, baiklah. Wajah Zelda menjadi semakin merah. Apakah dia benar-benar setuju? Kemudian pada malam hari, mereka berdua memasuki ruangan yang memiliki aroma harum yang harum. Ketika pintu ditutup, suasana di ruangan itu begitu sunyi sehingga mereka bisa mendengar detak jantung mereka sendiri. Zelda berbisik, Richard. Saudari Zelda, saya akan tidur di lantai malam ini. Jangan khawatir, kata Richard. Tidak apa-apa tidur di lantai dalam cuaca seperti ini. Selain itu, ada selimut di tanah, jadi nyaman untuk tidur. Tidak, kamu bisa tidur di tempat tidur dan aku akan tidur di lantai, Zelda menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia bisa membiarkan Richard tidur di lantai? Bagaimana jika dia masuk angin? Dia pasti akan merasa bahwa itu adalah kesalahannya. Saudari Zelda, izinkan saya. Richard tertawa dan duduk di lantai. Dia bukan pria yang akan membiarkan seorang wanita tidur di lantai.
Zelda menggigit bibirnya dan berbisik dengan sangat lembut, sebenarnya, aku tidak keberatan kamu tidur di tempat tidur sama sekali. Terserah kamu.